Selamat datang di Little Light Stories. Cerita anak penuh cahaya. Kompas tua Mbah Karto. Pagi hari di Desa Sukamaju kembali cerah. Burung-burung bernyanyi di antara ranting pohon dan embun masih menempel di dedaunan. Di beranda, rumah Pak Hadi, keenam sahabat, Rara, Danu, Mira, Bimo, Lala, dan tentu saja Pak Hadi duduk melingkar. Pak Hadi membuka sebuah kotak kayu kecil yang terlihat sangat tua. "Anak-anak," ucapnya lembut. "Setelah kalian menemukan lorong di balik air terjun, kakek menelusuri kembali buku Mbah Karto. Dan kakek menemukan ini. Dari kotak itu, ia mengangkat sebuah kompas tua berwarna perunggu. Jarumnya bergerak aneh, seolah tidak menunjuk ke utara. Di bagian belakang kompas, terukir lambang bintang dan tulisan kuno. 'Ini milik Mbah Karto?' tanya Danu penasaran, mencatat dengan sigap. 'Iya,' jawab Pak Hadi. "Dan konon katanya, kompas ini hanya akan menunjuk arah kepada mereka yang berhati tulus dan bersatu dalam niat yang baik." Rara langsung berdiri, penuh semangat. "Kalau begitu, ayo kita cari tahu kemana kompas ini menunjuk." Mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, Lala sempat berhenti untuk membantu seekor anak kambing yang tersangkut tali. "Kasihan dia," gumamnya sambil tersenyum. Bimo ikut membantunya sambil berceletuk. "Untung kambing ini gak minta ikut petualangan." Semua tertawa, tapi tetap melanjutkan perjalanan dengan hati ringan. Kompas itu mulai berputar cepat saat mereka menuruni bukit. Jarumnya akhirnya berhenti, menunjuk ke sebuah pohon beringin tua yang tak jauh dari ladang. "Kayaknya bukan cuma pohonnya yang tua, kita juga makin tua karena jalan kaki terus," canda Bimo sambil mengelap keringat. Tapi tak ada yang mengeluh, karena dalam kebersamaan, lelah pun terasa ringan. Danu mengetuk batang pohon dan meraba bagian akar. Mira mengambil beberapa foto, dan Lala duduk sambil membelai bonekanya. Tiba-tiba, Rara menemukan celah kecil berbentuk bintang di akar pohon. Ia memasukkan kompas ke dalam celah itu, dan krak, suara berderak muncul, membuka lantai tanah menjadi sebuah lubang tangga ke bawah. Mereka masuk dengan perlahan. Di bawah tanah, lorong itu penuh dengan lukisan kuno dan simbol-simbol aneh. Tapi ada satu dinding yang menarik perhatian mereka. Gambar sekelompok anak kecil mengelilingi api unggun dengan satu orang tua di tengah mereka. "Itu mirip kita," bisik Mira pelan. Pak Hadi mengangguk. "Ini pertanda bahwa hanya generasi yang bersatu, peduli, dan bijak yang bisa menjaga rahasia desa." Mereka tiba di ujung lorong yang gelap. Kompas kembali menyala samar dan menunjuk ke sebuah batu besar. Rara membaca ukiran di sana. "Jika ingin selamatkan desa, jangan hanya cerdik kepala, tapi juga bersih hati." Tiba-tiba, dari balik batu, muncul bayangan yang dulu mengintai mereka dari air terjun. Sosok itu mengenakan jubah gelap dengan simbol bintang terbalik. Ia tertawa pelan. "Kalian memang keturunan pelindung desa, tapi apakah kalian siap menghadapi ujian sebenarnya?" Semua anak mundur setengah langkah. Bimo bahkan menggenggam tangan Lala yang wajahnya pucat. Namun, Rara maju selangkah. Ia berkata dengan suara lantang, "Kalau kami harus melindungi desa, maka kami akan lakukan bersama-sama. Dengan akal sehat, hati yang tulus, dan persahabatan yang tak tergoyahkan." Sosok itu terdiam, lalu lenyap begitu saja. Di tempatnya berdiri, hanya tersisa sebuah gulungan peta tua. Mereka membuka peta itu dan melihat jalur baru yang belum pernah mereka ketahui, menuju lembah cahaya, tempat yang disebut-sebut dalam cerita legenda desa sebagai tempat terakhir para penjaga rahasia berkumpul. Kesimpulan, perjalanan hari itu bukan hanya tentang menemukan lorong rahasia atau kompas tua,
tapi tentang bagaimana hati yang tulus bisa menuntun ke arah yang benar. Di sepanjang jalan, mereka belajar bahwa menolong makhluk kecil pun bisa jadi hal besar, apalagi jika dilakukan dengan rasa peduli. Ketika lelah datang dan tantangan muncul, mereka memilih untuk tetap bersama, saling percaya, dan mendengarkan satu sama lain. Tak ada yang merasa paling hebat, tak ada yang ditinggalkan. Mereka tidak bertindak terburu-buru, tapi memilih berbicara dan memutuskan dengan tenang. Semua punya suara, semua dihargai. Dan saat ancaman datang, mereka tidak mundur untuk menyelamatkan diri. Mereka berdiri karena tahu bahwa menjaga kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua yang mereka sayangi. Petualangan mereka mungkin belum selesai, tapi hati mereka sudah tahu arah pulang. Saat mereka berjalan keluar dari lorong, langit mulai gelap. Tiba-tiba, peta di tangan Rara bersinar dan muncul simbol baru. Ini belum ada di buku Mbah Karto, gumam Pak Hadi. Dari kejauhan, suara angin berbisik. Lembah cahaya akan menguji cahaya dalam dirimu sendiri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.